Tuhan, tetapi bukan segala sesuatu bisa menjadi Tuhan. Ngerti? Maka apa yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah dan Al-Jasiyat itu adalah potensi untuk dijadikannya Tuhan. Hawa nafsu bisa berpotensi dijadikan Tuhan. Isa putra Maryam berpotensi jadi Tuhan. Rahib-rahib berpotensi jadi Tuhan. Tetapi tidak semua hal-hal tersebut bisa menjadi Tuhan. Begitu saudara. Mengerti? Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Berarti menurut ayat tersebut bisa nggak orang mengganti Tuhannya? Bisa. Nah, tadi kan saya Tetapi tanya. tidak segala sesuatu bisa jadi Tuhan. Iya, sebentar saudara. dulu. Sebentar dulu. Iya. Tadi, bisakah orang mengganti ibunya? Tidak bisa, betul. Tetapi segala sesuatu bisa dijadikan ibu oleh orang lain. Kan persepsi orang. Kita tidak bisa mengatur persepsi orang. Apa pengertian ibu? Apa pengertian ibu? Ibu adalah wanita yang melahirkan kita. Betul. Yang melahirkan, Tetapi betul. bisa enggak? Tapi bisa enggak Ibu ada itu gadis di tengah jalan artinya dipanggil yang ibu? Bisa melahirkan. enggak? Dengar. Pelan-pelan, makanya gantian Pak Ustadz. Ini Anda kena pengendala sinyal ini. Iya. Tolong sinyalnya diperbaiki dulu. Itulah. Gimana ya? Ini pakai wifi jadi sinyalnya kita nggak bisa ngatur. Oke, Gimana? pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ibu, pengertian ibu adalah seseorang wanita yang melahirkan Anda. Yang melahirkan kita. Itu definisi ibu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Apakah Anda bisa mengganti ibu Anda? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Baik. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa mengganti sang pencipta kita? Nggak bisa. Nggak bisa kita ganti. Gitu loh. Sama seperti kita tidak bisa menukar orang yang melahirkan kita. Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa diganti. Anda sudah setuju tadi? Sudah? Sudah. Nah, Semua sekarang. bisa diganti, saya rubah. Loh, sekarang dirubah lagi gimana? Tidak, maksudnya persepsi orang kita tidak bisa mengatur Berat persepsi ini gimana orang, nih kita mau saudara. diskusi yang ilmiah Aduh, begini. saudara yang tidak mengerti, saudara yang tidak mengerti. Memang ibu, Tuhan, pencipta itu tidak bisa diganti, tetapi kesalahan orang lain sehingga itu terganti bisa salah. Mengerti nggak? Nggak Jadi ngerti orang ya? bisa mengganti siapa yang melahirkan dia? Ketika dia salah dalam mendeskripsikan ibunya bisa saja. Misalnya dia anak hilang gitu terus ketemu wanita di tengah jalan dianggap ibunya kan bisa. Sebagaimana yang terjadi di kalangan Kekristenan pada saat dia ini. tidak bisa Begitu, mengganti saudara. siapa yang melahirkan dia. Tidak bisa tergantikan memang, tetapi kesalahan orang dalam mempersepsikan bisa saja terjadi. Oke, Sebagaimana yang terjadi dalam Kekristenan. Begitu, Baik. saudara. Baik, kalau begitu saya tanya kepada Anda. Menurut Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23 itu, siapa yang menjadi Tuhannya dia? Dia mempertuhankan hawa nafsunya. Oke, Padahal siapa hawa Tuhannya nafsu dia itu di situ? bukan Tuhan, saudara. Iya, Dia siapa Tuhannya dia? mempertuhankan hawa nafsunya. Tuhan hakiki adalah Allah pencipta alam langit dan Kita bumi. dengar dulu Begitu. pelan-pelan. Siapa Tuhannya dia? Aduh, saudara yang Tuhannya siapa? Makanya ada Tuhannya Al-Quran di siapa? situ. Tidak Ada ada Al-Quran di siapa-siapa situ? yang disebut. Saudara, di dalam Al-Jasiyat yang saudara sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menjadi orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Jangankan hawa nafsu, saudara, uang saja bisa dipertuhankan. Oke, berarti ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Nah, seseorang itu yang mempertuhankan hawa nafsu itu, siapa yang menjadi Tuhannya dia? Hawa nafsunya, artinya Hawa dia nafsunya. memperturutkan Baik, hawa catat nafsunya. ya, catat. Catat. Nih, di laptop saya Bahwa catat. Tunggu. Tuhannya orang yang ada di dalam surat Al-Jatsiyah nomor 23, Tuhannya dia adalah hawa nafsu. Oke. Oke. Nah, disebutkan dia ini mempertuhankan hawa nafsu itu, betul? Betul. Karena apa? Kenapa dia disebut mempertuhankan hawa nafsunya? Dia berbuat apa itu kepada hawa nafsunya? Karena segala sesuatunya tunduk kepada hawa nafsunya. Baik. Karena dia Betul. tunduk kepada hawa nafsunya. Catat Kemudian supaya tak lupa. Kemudian takluk kepada hawa nafsunya gitu ya. Betul, Takluk saudara. kepada hawa nafsunya, mengikuti, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya, betul? Betul. Betul. Baik, kita pegang ya. Kita pegang 3 kriteria. Iya. Tunduk, takluk, dikuasai, dikendalikan. Tukluk,
Takluk, tunduk, dikendalikan. Oke. Berarti menurut bahasa Al-Quran, mempertuhan adalah membuat diri Anda takluk, tunduk, dikendalikan oleh sesuatu tersebut. Contoh, jikalau Anda membuat diri Anda takluk, tunduk, dikendalikan oleh hawa nafsumu, maka sesungguhnya Anda sudah dianggap oleh Al-Quran mempertuhankan hawa nafsu. Betul? Betul, saudara. Jadi jika seseorang takluk, tunduk, dikendalikan oleh syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran, orang tersebut menjadikan syaitan sebagai Tuhannya. Betul? Mempertuhankan, ya. Ya, mempertuhankannya. Cari bahasa diksi yang tepat. Ya, pilih diksi yang tepat. mempertuhankan setan itu. Betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya sebagai muslim. Wajibkah Anda sebagai muslim takluk, taat, patuh, dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad? Ya, harus kita ikuti perintah Muhammad. Makanya saya bilang. Tuhankan Muhammad. Gimana? Jelaskan secara komprehensif. Gimana? Aduh, saudara, kekanak-kanakan, saudara. Saya minta kepada saudara untuk menjelaskan dari sisi apa umat Islam dikategorikan sebagai pentuhan Muhammad. Buset, gak Begitu, masa mau saudara. kita Jelaskan ulang komprehensif. lagi dari awal. Apakah Perjalanan tunduk, kita udah sujud dari kepada Sabang, Muhammad? sudah hampir sampai Tidak, Merauke Anda ini. jelaskan. Anda suruh balik lagi ke Sabang. Iya, Gimana? saya mengerti. Tidak, saya mengerti. Cuma sebutkan dari sisi apa gitu. Apakah sujud, menyembah Muhammad gitu kan, Anda bisa harus menjelaskan. Bang, Begitu, saudara. tadi kan kita sudah bilang, Bang. Dengarkan ya, Bang ya. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu sujud-sujud begini? Oh, hawa nafsu kan tidak. Tidak harus sujud sehingga bisa disebut mempertuhan, betul? Betul? Oke, saya buat statement nih. Silakan Anda direkam. sudah Saya buat masuk statement karung. ya. Saya buat Anda statement. sudah masuk karung. Bagaimana ini berat ini? Iya, dengarkan. Silakan. Saya buat statement, saudara. Dengarkan. Saya buat Silakan. statement ya. Jika mengikuti apa yang diperintahkan oleh Muhammad sebagai wahyu dianggap oleh Edis sebagai bentuk mempertuhankan Muhammad dalam segi bahasa, maka saksikanlah saya mempertuhankan Muhammad SAW dari sisi bahasa. Udah. Mantap. Oke, sekarang buat pengakuan. Anda mempertuhan Muhammad. Nah, puas kan? Apakah Anda mempertuhan Muhammad? Puas. Dari sisi bahasa kan Anda tadi mengatakan dari sisi bahasa. Baik. Oke, Dari sisi baik. Jadi bahasa. kalian Anda setuju bahwa dari Ya kan? sisi Di dalam bahasa. Islam itu ada secara istilah, ada secara bahasa. Ya, makanya Anda buat pengakuan dulu nih biar orang-orang Islam yang awam tuh sadar. Berarti Iya. secara kaidah bahasa. Iya, dari sisi bahasa. Oke, secara kaidah bahasa. Dari sisi bahasa. Bang, gantian ngomongnya. Ini sinyal Anda. Gantian ngomongnya. Sinyal Anda ini, makanya dengerin saya dulu. Ya. Berarti secara kaidah bahasa, Anda sudah mengakui bahwa orang Islam itu adalah orang yang mempertuhan Muhammad. Setuju? Setuju aja deh biar kau bahagia gitu. Setuju. Udah waktunya dapat paus nih teman-teman. Paus. Udah setuju ya? Sudah selesai poin kita. Anda udah kan gol. saya selesai. tadi ya, sudah selesai lah. Udah selesai, udah gol, Oke. udah Iya, gol, udah. selesai. Apa lagi? Iya, mau kita turun aja. diskusikan? Ya bukan turun maksudnya begini. Intinya kenapa kalian, wah mana kok kabur dia? Berat saudara, berat saudara. Makanya sudah saya bilang teman-teman, kalau kita bicara dengan orang yang paham kaidah bahasa, paham pengertian bahasa, maka tidak akan sulit mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, akan sulit. Gak akan sulit. Jadi sudah jelas, betul-betul jelas ya. Jadi itu teman-teman ya. Seperti itu. Masihkah ada lagi muslim yang mau naik? Ya kan? Yang jenggotnya panjang saja sudah mengakui. Dan habis itu dia pergi, kan? Jangan kalian bilang lagi itu temanmu itu tadi. Kalian sudah janjian. Kalian itu ada sama-sama oten kan? Lagi sudah ya, sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, silakan Bang. Bang Metra Avandi. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Metra Avandi.
Ya, Bang Edis. Waduh. Bang ceritanya. Dari Ustadz langsung mendadak diskusi sama orang yang baru belajar alif bata. Alif bata. Gimana Bang? Tadi sudah nonton? Apa ceritanya nih? Oke lah, turun dulu Bang. Nanti saya dimarahin lagi ngomong sama orang yang kata dia tuh. Oke, kita kasih naik ada Asya. Asya 25. 11.000 orang tadi teman-teman ya. Menjadi saksi, sudah mengakui ya, Muslim yang Ustadz yang jenggotan udah ngakui. Dia menuhankan Muhammad. Tolong itu video bagian itu. Anda upload di PT kalian masing-masing, saudara-saudara. Ya silakan. Asya. Oke, Muslim, Bang Bang? Edis. Ini tadi Muslim, Bang? saya nonton tadi ya. Katanya orang Islam menuhankan Muhammad. Bukan Ya kan? katanya Bang, udah diakuinya kok katanya sih. Dengerin dulu. Silakan. Ya, dengerin dulu dong. Hmm. Kita kalau yang namanya menyembah Tuhan itu kan sholat ya. Kalau di Islam, ya kan? Kita sholat itu nggak ada Bang Edis yang namanya Muhammad Maha Besar, nggak ada, doanya nggak ada, adanya Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar. Jadi kita nggak menuhankan Muhammad, nggak ada. Berarti Ustadz tadi yang mengakui secara kaidah bahasa umat Islam menuhankan Muhammad Jangan itu sesat. jangan disamain semua, jangan disamain. Jangan Berarti disamain. ilmu Anda lebih tinggi daripada Ustadz yang Bukan tadi nih. masalah ilmu tinggi, ya. Cuman memang begitu. Kalau kita menyembah Tuhan itu pasti bawa yang namanya Maha Besar. Itu dalam sholat doanya nggak ada. Muhammad Maha Besar tuh nggak ada. Begini loh Bang, begini. Tolong Abang dengarkan ya Bang ya. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang bilang tentang orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu. Menurut Al-Quran ada orang itu yang mentuhankan hawa nafsu. Apakah orang yang mentuhankan hawa nafsu itu berkata, hawa nafsu engkau maha besar. Kami nggak pernah ngomong hawa nafsu maha besar, maka kami tidak menuhankan hawa nafsu kami. Karena menurut Asya, menuhankan itu adalah ketika kamu bilang kepadanya, kamu maha besar. Maka itu adalah menuhankan. Makanya saya bilang, Bang, Abang sekolah lah. Gini Bang, ya sekarang juga kan ada yang istilahnya gini. Jangan menuhankan uang. Kan begitu. Oke, makanya apakah orang yang menuhankan uang itu berkata, uang engkau maha besar. Engkaulah maha besar uang, maha pencipta gitu. Nggak Nggak ada. gitu juga, keles. Makanya Intinya maksud gini, saya begini, Bang. Adi. Maksud Intinya saya itu gini, begini. kita sholat itu ya, sholat itu bukan hanya ruku, sujud, itu ada doanya. Bang, saya tanya. Ngomong-ngomong soal doa sholat nih. Ketika Anda sholat, saya mau tanya. Kepada siapa Anda berkomunikasi ketika Anda sholat? Ya kepada Tuhan lah, Hanya kepada Allah saja? iyalah. Kalau saya buktikan bahwa orang Islam berkomunikasi dengan Muhammad gimana? Dari mana? Baik. Baik ya, kita ajarin orang awam ya. Tadi kita ngajarin yang jenggotnya panjang, sekarang kita yang ngajarin gak ada jenggotnya. Gini Bang. Benarkah Anda mengucapkan ini ketika Anda sholat? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Benar nggak Anda bilang begitu? Ya, benar. Oke, apa artinya itu apa? Coba artinya Bang Edis yang tahu. Assalamualaikum artinya salam sejahtera kepada engkau, wahai Nabi. Assalamualaikum ya Bukan wahai ayyuhan Tuhan. Nabi. Assalamualaikum. Wahai Nabi. Iya, salam sejahtera wahai kepadamu Tuhan. wahai Nabi. Waktu Anda ngomong gitu Anda ngomong sama siapa? Tuhan. Iya, ketika Anda ngomong gitu sama Muhammad, Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi, Anda ngomong sama siapa? Itu kita ya dengerin. Di doa itu bukan hanya buat kita Bang Edi. Buset kan Kita berbang. berdoa- Yang saya tanya, Anda waktu ngomong Assalamualaikum ya ayyuhan Nabi ngomong sama siapa?
Menceret, saudara. Oke lah, saya turunkan dulu ya. Anda Oh, yang bikin menceret. pusing-pusing kalau kayak begini nih caranya. Seorang ibu-ibu dari Malaysia, dia inbox saya. Ya, dia bilang begini. Saya tidak tahu apa itu menceret, katanya. Saya juga bingung ini jelasinnya gimana. Apakah orang Malaysia tidak tahu itu menceret? Dia inbox saya, dia bilang, menceret itu apa katanya? Waduh, gimana saya menjelaskannya ini? Ini saya berat ini menjelaskan menceret. Bahasa Inggrisnya itu apa? Lupa. Ada saya bahasa Inggrisnya menceret. Lupa saya. Yang tahu apa? Ada bahasa Inggris. Cuma saya lupa itu apa. Bukan diare, bukan. Kalau diare itu lain lagi. Ada satu, bukan. Aduh. Ya itulah pokoknya ya, menceret gitu. Oke, kita kasih naik ada Kang Fuad kayaknya. Ya, Kang Fuad. Ya, silakan Kang Fuad. Kang Fuad, silakan nyalakan kamera Anda. Selamat siang. Bentar ya, Selamat Pak. siang, Kang Fuad. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Oke, siap. Teman-teman jangan lupa follow ya. Nanti kalau kalian nggak follow saya, nanti kalian bingung nyariin saya loh. Ya, akun palsunya banyak banget di luaran sana. Gimana bang? Sama-sama pakai topi lah. Iya nggak apa-apa. Pakai kacamata juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menarik. Oke. Tadi sudah nyimak bang ya? Di sini ya nyimak. Jadi saya hanya klarifikasi ya. Adanya komunikasi di dalam sholat sama Tuhan. Kalau saya kan Muslim, mohon maaf ya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam konteks komunikasi itu ada namanya mengucapkan salam. Itu kan artinya mendoakan kepada baginda Nabi selaku penuntun umat Muslim, ya kan? Untuk kita semua, untuk menuju kebenaran gitu loh. Jadi, nah, sebentar Pak, saya garis bawahi dulu Bang. Ini statement cetar membahana nih Bang. Ini cetar membahana. Ya. Oke. Kalian Kasih keras mengikut. lagi debatnya. Oke. Muhammad itu tadi Anda katakan penuntun umat Islam kepada kebenaran, betul? Ya, betul. Oke, berarti umat Islam, Muhammad adalah penuntunnya umat Islam. Sekarang saya tanya, berarti Anda dituntun oleh orang mati? Enggak. Konteksnya kan. Oke, sekarang gini, sebentar. Sebentar, Bang. Apakah Muhammad sudah meninggal? Ya sudah meninggal, cuman dengan konteks apakah Muhammad adanya penuntun Al-Quran Anda? dan hadis, buat Sebentar, tuntunan Bang. kita. Pelan-pelan, Bang ya. Apakah Muhammad sudah meninggal? Sudah. Apakah Muhammad penuntun Anda? Dengan itbaknya. Berat Hadis nih, Al-Quran saudara. hadis. Saya ulangi lagi ya, Bang ya. Apakah Muhammad sudah Iya. meninggal? Anda jawab sudah. Apakah dia penuntun Anda? Iya, jelas. Dengan tuntunan Nah, berarti beliau, Anda bukan menuntun ya. berarti Anda dituntun Tuntunan oleh beliau, orang meninggal. Ajaran beliau. Bukan, ajaran beliau. Ajaran beliau yang kita anut sebagai Oke. tuntunan. Ketika Anda sholat, Assalamu alaika ya ayuhan nabi. Ya, Apakah Anda terus? berbicara kepada sosok Muhammad? Apakah Anda berbicara kepada ajaran Muhammad? Konteks itu kita mendoakan orang yang menuntun kita Oh, sosoknya kan? dalam selawat. Sosoknya itu dalam kan? sholat itu. Iya, sosoknya itu kan? Iya, kenapa? Nah, apakah terus sosoknya itu masih pemimpin umat Islam? Ya masih kita akui karena Oke, masih dari itu berarti tergantung sosok kita, Muhammad, keakuan Bang, kita. berarti sosok Muhammad itu masih pemimpin umat Islam sampai detik ini. Untuk Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul. Waduh, ditanya apa? Dijawab, Bang, dengerin Bang ya. Apakah sosok Jelas. Muhammad itu masih pemimpin umat Islam sekarang ini? Iya, masih. Masih. Apakah dia sudah meninggal? Masih. Sudah. Berarti sampai sekarang Anda dipimpin oleh orang meninggal, betul? Ya enggak apa-apa, tapi kan jiwanya masih hidup. Itu kan lebih Ajarannya jelas. ini yang benar. Nah, begitu Bang. Jadi kita sama-sama. Jadi
Kami Oke, Kristen, oke, gini saya Bang. mau tanya sama Anda. Kami Saya mau Kristen, tanya kami dipimpin oleh Yesus yang hidup, Sang Firman. Firman itu yang memimpin kami. Firman itu menjadi manusia. Ya kan? Kemudian Oke, saya kami mau tanya, menyerahkan gimana diri Yesus kami sekarang? supaya dipimpin oleh Yesus seperti itu. Sementara Oke, saya mau tanya. Anda dipimpin oleh orang yang ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, kasih Bang, kesempatan saya ngomong, Hosti. stop menuhankan Muhammad, Bang. 2025 Saya mau tanya ganti sama Tuhan, Anda. Bang. Yesus kamu di mana sekarang? Baik, saya jawab ya, Bang ya. Yesus Jawab. kamu di mana? Kalau Ayo, saya jawabnya jawab. pakai Bible. Saya jawab pakai Bible ya. Oke. Baik. Oke, siap. Baik. Masalah Anda nggak percaya, yaitu Katanya deritamu masih ya, Bang ya. hidup, tunjukin. Saya enggak, katanya kamu masih hidup, tunjukin di mana Yesus Sabar. sekarang. Ayo. Sabar. Katanya mau hidup. Sabar, Bang. Saya Kalau bacakan. hidup adalah objek loh, Bang. Objek Saya itu bacakan, harus Bang, tahu. ya. Saya bacakan. Karena Oke. Anda tadi konteksnya seperti itu. Baik ya, saya sekarang bacakan ya, Bang gantian. ya. Konteksnya Saya seperti itu. bacakan di dalam Tunjukin di kisah. mana Yesus sekarang. Bang, saya lagi mau ngomong, Bang, jangan panas. Sabar. Sabar. Gantian Sabar. dong. Tarik Apa nafas. kau? Ayo, Tarik nafas. Santai, Santai. Ya, ya. Saya bacakan. Saudara makan tuan ini. Di mana Yesus? Ayo, Saya gas. bacakan. Saya bacakan ya, Bang ya. Loh, jangan dibaca, katanya kamu lihat tahu Yesus. Katanya di mana Yesus ini saya baca. Saya mau bacakan nih, Udah Bang. jelasin. Saya bacakan. Udah baca. Maka- Ternyata baca. Yesus itu hidup baca. Buset dah, dia udah kesetanan begini. Kenapa Anda kesetanan? Saya mau bacakan. Boleh saya bacakan? Saya ketawa kok kesetanan itu. Ayo. Saya bacakan ya. Gas, ayo jelasin. Maka Iya, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan nih, Bang, ini poinnya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga." Jadi, Bang, Terus di mana terus Yesus? pertanyaan saya, Di mana Yesus? itu sekarang? Di mana Ya. Yesus? Jawabannya, Yesus telah naik ke surga. Di mana Muhammad? Muhammad telah masuk ke kubur. Betul? Jangan tanya. Lu apakah Anda pernah jangan lihat marah, surga? Bang. Eh, Jangan cemburu. Sebentar, Bang, jangan cemburu. Tuhan kami naik ke surga, Ini. Tuhan kamu masuk dalam tanah. Jangan kasih cemburu, tahu. jangan cemburu, Bang. Tak kasih Masih tahu, ada tak kasih kesempatan. tahu kamu. Jangan cemburu. Masih ada kesempatan ganti Bukan. Tuhan, oke? Bukan, Mau ganti Tuhan? bukan. Tak kasih tahu kamu. Tak Mau kasih ganti tahu Tuhan? ya. Mohon maaf. Yang kamu pakai acuan itu Gimana? perjanjian lama atau perjanjian baru? Siapa yang tanya? Dan sejarahnya perjanjian lama seperti apa? Siapa ini yang lompat ke sana, satu belum beres. Enggak ada sana. apa-apa. Kalau Aduh, kamu aduh. emang punya bekal, tunjukin. Bang, Saya kita apa lagi loh? nggak bahas Eh. perjanjian lama, perjanjian baru. Kita dengar, membahas dengar, Tuhan dengar saya ya. naik ke surga, Dengar. Tuhan kamu masuk dalam kubur. Gini, dengar. Bentar. Kamu Gimana harusnya sih? tahu. Tuhan Saya kami ngomong. naik ke surga, Tuhan Anda turun dalam kubur. Mana sih? Tak kasih tahu. Aku ini Muslim tapi hafal kitab kamu. Buset Perjanjian dah. lama apa? Perjanjian baru. Kamu tanya, ayo, tanya apa? Dan sampai sejarahnya pun saya tahu, walaupun saya Muslim. Baik. Ayo mau apa kamu? Apa Sekarang saya mau kitab tanya, Yesus, apa kitab bentar terakhir? dulu. Saya mau Apa tanya, kitab terakhir Yesus di perjanjian surga, lama? Apakah kamu tahu surganya di mana? Ayo, surganya Yesus di mana? Ayo, jawab. Baik. Baik ya, Bang ya. Jadi begini, Ya, Bang. surganya Jadi Yesus di begini. mana? Jawab sesuai di Bible. Aduh, dia ini ngomong Ayo. terus ini. Bang, dengarin. Saya boleh ngomong? Ya boleh, ngomong? silakan. Baik. Ya silakan. Jadi saya baca juga. Saya kalau ngomong tuh dari Bible juga. Dari Bible, ya. Dari Ya, Bible. ya, ya. Hmm. Kata masa nggak hafal?
ngajak debat. Saya tampilkan ayatnya, teman-teman, Iki ya. kok geting aku. Baik. Kacau ini. Kamu makanya sebentar dulu, kamu acuan pakai perjanjian lama apa perjanjian baru itu? Karena beda. Baik. Saya Kamu bacakan ya, jujur, Bang, ya. perjanjian Saya lama atau bacakan. perjanjian baru Bible kamu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Loh. Saya mau tanya, kan itu beda toh? Perjanjian lama dan baru. Kamu Perjanjian makanya lama, kamu perjanjian ajar itu maksudnya perjanjian beda lama gimana? apa baru, ayo. Maksudnya bedanya gimana? Karena saya hafal. Maksudnya Ayo. bedanya gimana? Nah dulu. Perjanjian lama sama perjanjian baru, ya beda. Maksudnya bedanya gimana? Loh, berarti kamu nggak tahu. Ya udah, di mana bedanya? Nah, saya mau tanya, di perjanjian lama minuman kayak makan ya, makanan, mohon maaf ya. Minuman aja lah yang paling gampang. Minuman khamr itu diperbolehkan nggak? Boleh? Perjanjian baru. Boleh? Nah, berarti kamu nggak tahu. Duh, di mana? Berarti kamu Di nggak mana? ngerti. Oke, coba kalau Ngerti begitu saya mau bedanya. berguru kepada Anda. Di mana boleh, di mana udah, tidak kalau boleh berdua minum? ke sini nanti tak kasih tahu. Yang sebenarnya sekarang loh ya. aja. Ini buat teman-teman semuanya, tak kasih tahu semuanya ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya memahami konteks agama itu adalah aturan untuk mengatur hidup kita. Sebentar Kalau dulu, agama- jangan lari-lari dulu Dengan kemana-mana, agama Mas. Kristen Di juga mana di baik. dalam Ya Bible udah, nggak boleh ikutin minum itu. komer di mana? Minum minuman yang memabukkan itu lo bikin teler, boleh enggak? Iya, di mana? Ayatnya di mana? Loh, saya pengen tanya sama Anda, itu boleh enggak? Udah diulang lagi. Sudah saya bilang, di dalam Bible itu nggak ada larangan minum anggur, itu nggak ada larangannya. Lagi pula kalau dilarang minum anggur, ya, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana nanti di surga Anda itu ada sungai-sungai khamar? Apakah kalian mau minum atau kalian mau mandi? Bagaimana? Berat saudara-saudara ya. Kita kasih naik lagi ya teman-teman ya. Kayaknya dia itu delay. Teman-teman ya, kalau saya ngomong, Anda menerima perkataan saya itu jeda 3 detik, berarti Anda delay. Kalau ngomong sama yang kayak gitu sakit banget. Coba Anda nge-host kayak saya ini, terus lawan bicara Anda, halo? 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 Susah itu kayak gitu. Delay teman-teman, ada jedanya. Oke, kita kasih naik, ada Bang... Sebentar, ada Cherry Bell. Ya, halo Cherry Bell. Halo Cherry Bell. Halo Cherry Bell. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Cherry Bell. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Ini Anda Cherry Bell. Cherry Bell itu bukannya grup perempuan yang perempuan itu ya? Cherry Bell tapi kok suaranya kok menakutkan. Bahaya ini. Ya silakan. Cherry Bell. Ya, siap. Oke, baiklah kita turunkan ya. Ini nggak jelas ini ya. Oke, kita kasih naik, ada Izalyani. Ya, silakan Izalyani. Halo Izalyani. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Izalyani. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Ya, cuma tanya aja, ini temanya apa? Apa? Temanya itu apa itu maksudnya? Sebenarnya temanya tadi ini, Bang. Tapi Anda nyalakan dulu kamera Anda. Enggak, kalau mau buat Oke, kuartal baik. kayak gitu. Anda di bawah, Anda nonton di bawah ya. Saya sudah bilang, ada 2 syarat yang harus dipenuhi kalau mau naik sini. 1, Anda Islam tapi tidak malu jadi orang Islam, gitu. Kalau Anda naik ke sini disuruh buka kamera tidak mau, artinya Anda malu jadi orang Islam. Nggak boleh. Ya. Yang kedua, Anda harus punya adab naik
Kalau Anda naik ke sini punya adab, pasti Anda saya kasih naik. Nggak mungkin Anda saya turunkan. Ya. Oke, kita kasih naik ada Raja Aceh. Waduh, sudah datang rajanya dari Aceh, saudara-saudara. Silakan. Raja Aceh, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo Bang. Ya, silakan Bang. Mari kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Ya, silakan. Yang mana ini yang mau saya ajak ngobrol? Siapa? Ah, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Selamat siang Bang. Selamat siang Tadi kembali. Silakan. Abang bilang, maaf, Kak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Abang tadi mengatakan di Bible ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang pertama, ini pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Kak, siapa yang membuat perjanjian pertama dan siapa yang membuat perjanjian yang kedua? Yang kedua, pertanyaan kedua, Satu-satu Bang, jangan diborong dulu. Satu aja belum kelar. Yesus katanya di Satu-satu surga. dulu. Udah diangkat, itu. Yesus diangkat ke surga. Ini kayaknya Kalau ada udah kendala diangkat, sinyal lagi nih teman-teman berat nih, siapa? teman-teman. Kita sudah ngomong nanti dulu satu-satu tapi dia tidak dengar. Nampaknya ada Bang. delay juga ini. Oke, enggak. Santai. Kita mulai dari pertanyaan pertama gimana? Pertanyaan yang pertama. Delay. Oke. Teman-teman kalau naik tolong ya perhatikan jaringan kalian ya. Jangan delay. Saya sudah ngomong. Suara saya 6 detik kemudian baru Anda terima. Ini gimana kita mau diskusi? Aduh. Ya. Ibarat kata kalau ada Anda nonton TV One ya. Apa sumbernya, narasumbernya ngomongnya lagi ini. Oke, kita lagi ada kendala sinyal, maka kita akan perbaiki dulu jaringan Anda. Pastikan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Mas Bay. Ya, ini sudah jam 1:10 ya teman-teman ya. Tapi masih 9.000 orang yang masih nongkrong. Mungkin menemani sambil makan siang Anda ya. Tolong kalau makan siang jangan ketawa-ketawa nonton ini, nanti tersedak baksonya. Halo Bang. Ya. Silakan. Selamat siang. Mas Bay. Ya, halo selamat siang Bang. Selamat siang Mas Bay. Ya, gimana Mas Bay? Ya mungkin yang dari Abang Aceh tadi ya yang saya tangkap kan tadi ada pembahasan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru kan. Jadi siapa gitu yang ngebuat perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Coba Abang jelasin dulu. Baik. Saya akan membacakan ayatnya. Kalau orang Kristen jawab pakai Bible, kalau orang Quran, kalau orang Islam jawab pakai congor. Iya. Baik. Mohon maaf nih Bang, saya harus bilang pakai congor karena kenyataannya begitu. Saya berharap orang Islam kalau jawab pakai Al-Quran, tapi yang malah menjawab pakai Al-Congor. Gitu. Oke ya, sebentar. Saya tampilkan dulu ayatnya. Baik. Ya Bang ya. Itu ada di dalam Yeremia 31 ayat 31. Ya, gini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya kan? Nah, jadi begini Bang. Kalau perjanjian lama itu nggak pernah disebut perjanjian lama. Tapi karena ada perjanjian yang baru, maka yang lama itu menjadi disebut perjanjian yang lama. Begitu. Nah, dahulu Tuhan itu mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, lalu di dunia perjanjian baru Tuhan juga mengadakan perjanjian. Ya kan? Melalui dengan materainya adalah darah Yesus. Jadi ketika Yesus mengambil anggur, ya kan, dia berkata, "Inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk," sebacakan saja ayatnya sebentar, biar saya nggak salah-salah. Sabar. Maaf ya teman-teman ya, sabar. Nih.
Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Seperti itu, Bang. Tapi saya bahas itu pun Anda nggak ngerti gitu loh, Bang. Gini, saya itu agak sedikit gimana ya, Bang ya, melihat-lihat orangnya dulu. Karena percuma Anda itu saya kasih sesuatu kalau Anda itu nggak paham. Sebenarnya yang ingin saya sadarkan dulu bagi Anda itu, Anda supaya sadar dulu Anda ini sedang mengikuti orang yang meninggal dalam alam kubur. Makanya saya sembuhin dulu dari situ nih. Enggak, Saya keluarin dari mana dulu dari ada- situ, baru nanti saya tunjukkan yang lain. Sedangkan Anda masih mengikuti orang dalam kuburan. Dari mana abang bisa nyebutin kita nih Islam nyembah orang yang mati gitu loh. Baik. Ya kan? Tadi Anda belum nonton berarti dari awal ya, apa definisi menuhankan ya? Iya, abang bilangnya soal ayat tadi kan, kita sholat, kita menuhankan Muhammad kan. Waduh, ini kayaknya Anda berguru sama Ustadz yang tadi itu. Namanya Bang Azam Official, masih ada akunnya. Berguru saja sama dia. Dia sudah mengakui secara kaidah bahasa orang Islam mempertuhan Muhammad. Makanya nanti kalau kalian merasa tidak senang, ini namanya penistaan, saya akan laporkan kepada polisi. Karena kamu bilang bahwa kami umat Islam mempertuhan Muhammad. Yang bilang kamu mempertuhan Muhammad itu ustadzmu sendiri barusan tadi. Gimana sih? Nah sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad kan manusia. Ada ya di kan? mana? Ciptaan. Ya di tanah, dikubur. Karena kan kami Dikubur. sebagai Islam, kalau sudah Betulkah wafat kamu dikubur. pengikut Muhammad? Ya, Muhammad itu pengikut yang Ditanya, dikirim oleh betulkah Allah. kamu pengikut Muhammad? Sekarang sudah malu jadi pengikut Muhammad. Betulkah kamu pengikut Muhammad? Iya, iyalah pengikut Muhammad. Berarti kamu pengikut orang dalam kubur? Meninggal dunia. Muhammad mendapat firman dari Allah. Bang, waktu abang sholat, Muhammad mendapat firman Bang, dari Allah. Bro. waktu sholat, Anda bilang begini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Mau ucap gitu nggak? Iya. Apa artinya? Ya, Meninggal dunia. Kamu bilang kan, mereka ini pandai berbahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Kata Ustadz Munzir Situmorang seperti keledai. Bang, yang ngomong gitu Ustadz kalian. Mau dengar bagaimana Ustadz Munzir Situmorang bilang bahwa kalian itu seperti keledai. Nih, dengerin ya Bang ya, dengerin nih. Bang, ulang nih Bang ya, dengar. Nih Bang. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Makanya saya bilang, Bang. Ketika Anda bilang Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, itu Bang, artinya adalah salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Bang, kalau persepsi abang persepsi benci, Kok itu benci? pasti ngarahnya ke Bukan situ. benci, Bang. Bukan Kalau kita benci. lihat, kalau kita persepsi baik, Bang, kalimat Ustadz tadi itu tuh menyuruh kita yang umat-umat yang masih agamanya masih masih kurang mendalami agama, lebih mendalami lagi. Betul. Bukan dia Makanya menjudge ini bahwa adalah kita forum ini supaya agama kalian kurang. mendalami. Bukan Iya, tapi bukan kan saya bilang saya bilang maksud itu, Ustadz itu. bukan saya jelek-jelekin kalian gini loh. Saya itu melakukan kritik supaya apa? Supaya kalian itu jangan baca-baca Arabnya saja tapi tidak ngerti artinya gitu loh, Bang. Ya. Nah, sekarang begini. Arti dari assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu artinya salam sejahtera atas engkau wahai nabi. Itu artinya. Nah, ketika Anda berkata Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu, dalam sholat itu Anda tujukan kepada siapa? Anda ngomong itu sama siapa? Kepada siapa? Kepada Allah lah. Berarti Allah adalah nabi. Itu kita berdoa, ya kan?
berdoa. Salam sejahtera kepadamu, wahai Nabi. Ih, konteksnya kan banyak, Boy. Di bacaan itu nggak cuman itu Oke, aja. sekarang saya tanya, Muhammad Itu kan waktu sudah sholat dia doa, ngucapin kan? gitu nggak? Sebentar. Waktu dia sholat dia ngucapin gitu nggak? Siapa? Muhammad kan Saya. sholat juga. Kita Muhammad sholat nggak? umatnya. Sebentar, Muhammad sholat nggak? Iya. Sholat. Iya. Ketika dia sholat dia ngucapin gitu nggak? Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dia ngomong gitu nggak? Iyalah. Ngomong sama Nabi yang mana lagi dia? Iya kan itu firman Allah. Meninggal dunia. Apakah dia bersolawat? Muhammad bersolawat nggak dia? Sholawat. Gimana solawatnya Muhammad? Sholawat dia. Allahumma Abang juga akan mudeng gitu. Nggak akan sholli paham ala abang juga. Muhammad gitu dia solawatnya. Hmm. Jadi Muhammad solawat, ya Oh. Allah, limpahkanlah kerahmat berkatmu atas Muhammad dan keluarganya gitu. Dia doain Muhammad yang mana lagi? Waduh, meninggal dunia. Cuma susah. Jadi kalau begini dasar loh udah. Bang, kalian ini Ya. nabinya saja masih kalian doakan biar selamat. Betul nggak? Bagaimana mungkin kalian bilang Muhammad sudah selamat sedangkan sampai sekarang kalian masih doakan. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Nabi dan keluarganya. Betul? Iya, Bang. Jangan sesak Gini napas ya. gitu, Bang. Napasnya jangan sesak begitu. Boy, kita nih sabar, Boy. Bukan kalau mau panas, bisa panas. Iya, artinya kalian mendoakan Muhammad supaya Muhammad diberi keselamatan, betul? Iya. Artinya Muhammad Keselamatan sudah di selamat surga. belum? Artinya Muhammad sudah Selamatan di selamat surga. belum? Ya kan kita selalu mendoakan. Iya, artinya dia sudah selamat apa belum? Sekarang gini, ketika kita Waduh, mendoakan. sekarang begini ditanya apakah dia sudah selamat atau belum? Hah? Hah? Dia Meninggal sudah dunia. selamat atau belum? Iya, apakah Muhammad sudah selamat atau belum? Abang juga aneh persepsinya kan. Namanya kita Kalau mendoakan, Muhammad kita kan itu sudah berharap masalah selamat atau selamat, tidak, sudah kita masuk tidak surga, tahu. bagaimana Pastikan kalian selamat lah. minta-minta supaya dia diselamatkan? Sekarang kalau kita tanya balik ya kan. Bang, di Ya Al-Quran kan? saja Kita tanya balik. tertulis. Di Al-Quran saja tertulis. Apa tertulis dalam Al-Quran? Bahwasanya Apa? ada Al-Quran Yang nggak di mana? situ? Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, Ada. bisa. Apakah Anda Juz masih berapa, sudi berapa? membaca Al-Quran? Masih sudi nggak membaca Al-Quran? Oke, bentar ya. Oke, silakan ambil Bentar ya, Quran saya Anda. ambil Al-Quran dulu. Hmm. Ya, teman-teman sambil menunggu dia teman-temannya sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang Kristen, kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport saya, teman-teman bisa support ya. Mampir ke profil saya teman-teman ya. Cari akun saya yang asli teman-teman. Kalau teman-teman nonton di YouTube, cari akun saya yang asli ya teman-teman ya. Jangan dimatikan kameranya, Bang. Jangan dimatikan. Oke. Coba silakan dibukakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9, Bang. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Ini ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mau berkolekte silakan teman-teman tangkap layarnya di sini ya teman-teman ya. Ya, surat Al-Ahqaf. Di sini teman-teman ya, untuk berkolekte mendukung pendirian Rumah Apologet ya, Edis TV. Saya teman-teman Edis TV ya, di sini teman-teman. Tangkap layar nanti bisa perbesar sendiri. Ya, silakan. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Nah, ayo, apa? Ya, silakan Gimana? dibacakan, Bang. Silakan dibacakan. Ayatnya apa artinya aja? Artinya silakan. Artinya aja ya. Mm-mm. Dibaca Arabnya juga Aku percuma, bukanlah Bang, rasul orang yang kita pertama nggak tahu. di antara rasul-rasul. Hmm. Ya kan? Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Hmm.
dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Nah, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga Terhadapmu. terhadap. Ya, terus? Apakah Muhammad tahu apa yang akan diperbuat terhadap Muhammad? Tidak, karena kuasa Tidak Allah. tahu. Apakah Muhammad tahu apa yang akan Karena- diperbuat terhadap orang Islam? Bro, karena Muhammad bukan Allah. Bodoh. Sudah dikasih ayatnya, masih juga mau dibantah. Bang, Muhammad bukan sebenarnya Bang ya. Tuhan. Bang, Anda kan masih mendoa-doakan Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya, betul? Iya, Artinya Muhammad udah selamat belum? kuasa Allah. Iya belum, gimana? Kalau sudah ngapain kalian minta-minta supaya Allah menyelamatkan Muhammad? Makasih Bang Dodi, makasih Bang. Bahkan ini Ya, adalah ya. seorang ulama, ini penggalan kutipan ini ulama besar nih ya. Semua orang tahu ini bapaknya Najwa Shihab ini, Quraisy Shihab, ahli tafsir Quran. Bahkan ada tafsirnya ini, tafsir Quraisy Shihab. Nih lihat ya nih. Lihat nih Bang ya nih. Si Allah Pak Quraisy itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Wah. Tidak benar bahwa Muhammad dapat jaminan surga. Bagaimana mungkin kalian nekat mengikuti dia? Makanya Bang, belajar agama dipelajari. Makanya Yesus berkata Bang, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus Memang datangnya ada dari bukti, surga Bang. Ada bukti Yesus itu kebenaran. Makanya belajar Bang, belajar. Anda saja nggak mau belajar. Ya bukan, tunjukin. Saya kan nanya nih. Kita kan Baik. diskusi kan. Baik, ya tapi kan? sekarang begini, masalahnya begini Bang. Saya tidak mungkin mengisi air yang tinggal jawab Ba- aja. Iya, satu ini mau saya jawab. bahwa Yesus Bukan itu mau saya jawab adalah langsung kebenaran. panas. Gimana, gitu. Mau saya jawab langsung panas nih. Nggak boleh. Gini Bang, Ya Allah, nggak panas lah, saya Bang. kan mau Santai aja, mengisi, kita dengar dulu nanti Bang. diskusi. Saya Iya. kan mau mengisi air ke gelas nih. Kalau gelasnya Hmm. kotor, saya nggak mau isi Bang. Nggak mau saya isi. Gini, Anda mau ninggalin Muhammad dulu nggak? Baru saya ajarin tentang Yesus. Kan kita debat bro, bukan. Iya, kalau ini Anda loh. saja masih nggak mau ninggalin Muhammad, gimana saya mau mengisi kolbu Anda dengan kebenaran? Sekarang gini ya kan. Anda Misal saja saya masih pemain nekat bola, mengikuti misal Muhammad, dengerin. gimana? Misal saya pemain bola nih kan, saya pengen nih belajar yang lain nih kan. Masa saya harus ninggalin bola dulu? Nggak gitu, Kan harus kita nggak belajar gitu dulu, perbandingannya, kan? nggak Kita gitu lihat analoginya. dulu lah. Loh, Intinya begini, kok Anda bukan ini kan gitu? mau saya isi kebenaran, mau saya kasih tahu bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Bagaimana saya mau mengisi kepada hati Anda, sedangkan hati Anda belum masih ada Muhammad di situ yang nggak bisa, nggak ketemu. Anda saja masih nggak mau ninggalin Muhammad. Berarti Gimana? sama bang, kalau persepsi abang gitu, berarti sama halnya kayak saya. Berarti kan gimana abang bisa nerima ya kan bahwa Islam itu benar kalau di hati abang memang ngerasa Islam itu Bang, nggak benernya benar. di mana? Sekarang saya tanya. Ustadz sudah bilang Muhammad tidak dijamin masuk surga. Iya. Muhammad dikatakan ada dalam alam kubur, almarhum Muhammad. Betul? Iya. Dan Iya. Anda pengikut Muhammad yang sudah meninggal, betul? Iya. Nah, makanya Yesus berkata, orang buta tidak akan bisa menuntun orang buta sebab keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Bagaimana Anda dipimpin kepada hidup sementara yang memimpin Anda orang meninggal di kuburan? Bagaimana mungkin Anda ingin diajak pergi kepada hidup yang kekal,
keabadian maksudnya adalah surga, sementara kalian dipimpin oleh orang yang nggak ada di surga. Ini sama saja Anda mau, Bang, mau kemana Bang? Saya mau Bang, dari Jakarta saya mau terbang ke Hong Kong, tapi supirnya supir angkot. Gimana mau sampai Bang? Yang ada juga Anda sampai rumah sakit. Gimana? Masa Anda mau bawa supir angkot suruh bawa pesawat terbang? Nggak bisa. Kalau kita mau menuju kepada surga, menuju kepada hidup yang kekal, kepada hidup, maka kita harus dipimpin oleh yang sudah ke sana. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu loh Bang. Makanya saya bilang Bang, berhentilah Bang, menyerahkan dirimu dipimpin oleh orang meninggal. Saya mengajak Anda ini, mari kita ikut firman-Nya. Firman-Nya yang datang ke dunia ini menjadi manusia. Firman menjadi manusia, lalu kita ikut, kita taat, kita patuh kepada sang firman itu. Karena mengikuti firman Tuhan sejatinya adalah mengikuti Tuhan itu sendiri. Sama Bang, ketika saya mengikuti perkataanmu, maka sesungguhnya saya mengikutimu. Makanya begitu Bang. Jadi Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah sekarang Yesus sudah naik ke surga. Kami tidak ditinggalkan sendiri. Jadi, Bang, diutus Tuhan juga. siapa? Tuhan yang Gimana? benar sekarang siapa? Saya tanya. Kalau menurut Abang, Tuhan yang benar siapa? Jelas Yesus lah. Katanya Yesus itu firman Tuhan yang diciptakan jadi manusia. Nah makanya saya bilang Bang. Sekarang saya bikin satu perumpamaan kepada Anda. Perumpamaan begini. Apakah Anda percaya bahwasanya Allah itu pemimpin yang benar? Percaya. Apakah karena Allah pemimpin yang benar, maka Muhammad bukan pemimpin yang benar? Allah itu pemimpin yang satu. Nggak ada Pemimpin yang benar atau pemimpin yang salah? Hah? Siapa? Allah itu Muhammad. pemimpin yang benar atau pemimpin yang salah? Benar. Pemimpin yang benar. Apakah karena Allah pemimpin yang benar, maka Muhammad bukan pemimpin yang benar? Muhammad bukan pemimpin. Muhammad bukan pemimpin. Tadi katanya ada lagunya loh Bang. Ada lagunya Bang. Bang, ada lagunya Bang. Ada lagunya. Ada lagunya. Loh, Mau denger kita lagunya? jangan percaya lagu itu bisa diubah seperti kitab Anda. Aduh berat. Bang, jadi kalau Bapa di sorga itu adalah Tuhan yang benar, itu tidak membuat Yesus menjadi Tuhan yang tidak benar. Karena Yesus berasal daripada Bapa, maka Yesus itu juga adalah Tuhan yang benar. Karena Roh Jadi, Kudus juga berasal Bapa dari itu- Bapa, maka Roh Kudus itu adalah juga Tuhan yang benar. Begitu Jadi Bang. Bapak itu yang di surga, ya kan? Ya kan? Bapak itu Tuhan. Sekolah lagi lah Bang, sekolah lagi. Dah, sekolah lagi dah. Udah, kita ini dulu. Anda nggak nyambung-nyambung di ini. Jadi, tapi intinya teman-teman ya, teman-teman mungkin yang video tadi itu di-upload, ya teman-teman, tapi di-upload di TikTok masing-masing ya, di video masing-masing. Yang Bang Azam, namanya Bang Azam tadi ya, bagaimana dia sudah mengakui bahwasanya dia mempertuhan Muhammad. Itu sebenarnya goalnya. Ya, kita sudah dapat goalnya. Dan saya rasa siang ini adalah siang yang sangat menyenangkan karena satu lagi ya Ustadz berjanggut mengakui Muhammad itu adalah Tuhannya.